Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang jurnal persona dalam rekayasa kebutuhan. Nah, di sini kami terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama ada saya, Yazid Husain Zulkarnain dengan NIM 053, kemudian ada teman saya, Ya, dengan nama saya Khairul Syifa dengan NIM 014. kemudian ada teman saya satu lagi, yaitu Dan saya Hanif saya Hanif Anwar Hoirudin dengan NIM 040. Jadi di sini kami akan bersama-sama membahas tentang materi persona dalam rekayasa kebutuhan. Nah, langsung ya itu dimulai dari saya sendiri. Nah, jurnal ini tuh meneliti bagaimana praktisi rekayasa kebutuhan atau RE menggunakan persona dalam proses rekayasa kebutuhan. Nah, teman utamanya itu mengungkapkan bahwa yang pertama yaitu pemahaman pengguna lebih mendalam, yaitu persona membantu memahami karakter pengguna secara lebih nyata dan empatik. Kemudian yang kedua itu tantangan implementasi konsisten dengan pengguna dengan penggunaan persona seringkali tidak konsisten karena keterbatasan waktu, data pengguna dan alat pendukung. Kemudian fokus pengguna awal proyek. Persona paling sering digunakan pada tahap awal proyek, khususnya untuk diskusi kebutuhan, validasi fitur, dan penentuan prioritas. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, kebutuhan sistem pendukung. Praktisi ini membutuhkan sistem yang mempermudah pembuatan, penyimpanan, dan kolaborasi dalam pengelolaan persona. Nah, jadi berdasarkan temuan ini, sistem yang tepat untuk tugas IMK adalah sistem manajemen persona untuk tim pengembang. Kemudian di slide yang kedua yaitu contoh personanya kita menggunakan persona Aditya Pratama, yang dimana si Aditya ini adalah seorang software requirement engineer atau RE yang menggambarkan tipikal pengguna dari sistem manajemen persona yang akan kita kembangkan. Jadi profil singkat untuk si Aditya Pratama ini dia berusia 27 tahun, pekerjaannya sebagai software requirement engineer. Kemudian pengalamannya sudah berlangsung selama 3 tahun. Kemudian tujuannya yaitu yang pertama itu ada menyusun kebutuhan sistem berdasarkan kebutuhan pengguna. Kemudian memahami perilaku pengguna dengan cepat dan akurat. Kemudian berkolaborasi mudah dengan desainer dan developer. Kemudian pain points dari materi ini yaitu pertama dari Aditya Pertama ini yaitu data persona tersebar di banyak file, Google Docs, Figma, PDF, dan lain-lain. Kemudian membuat persona dari nol memakan waktu lama. Kemudian kesulitan mengupdate persona saat proyek berubah. Kemudian tim kadang tidak memahami persona, sehingga fitur sering salah arah. Jadi kebutuhan utama yang dibutuhkan yaitu alat yang memudahkan pembuatan dan pembaruan persona. Kemudian satu tempat terpusat untuk menyimpan persona. Kemudian fitur kolaborasi yang mudah. Dan kemudian template persona yang profesional dan cepat digunakan. Kemudian di slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Khairul Syifa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya. Di sini ada slide berikutnya yaitu skenario membuat dan mengelola persona untuk proyek baru. Mari kita telusuri bagaimana si persona tadi atau yang kita buat contohnya itu si Aditya menggunakan sistem manajemen persona untuk memenuhi kebutuhannya dalam alur kerja sehari-hari. Yang pertama itu adalah mendapat proyek baru. Aditya mendapat proyek baru dan perlu membuat persona awal untuk diskusi kebutuhan. Dan yang kedua menggunakan sistem manajemen persona. Iya Aditya, maksudnya si Aditya tadi membuka sistem dan memilih template persona yang sesuai.
Yang ketiga, pengisian data personal. Aditya mengisi data dasar pengguna, mulai dari umur, peran, tujuan, dan pain points. Selanjutnya yang keempat, kolaborasi dengan tim. Ia menambahkan insight dari tim UX dan membagikan persona kepada anggota tim untuk komentar dan revisi. Dan yang terakhir, finalisasi dan publikasi. Persona final dipublikasikan dan digunakan dalam meeting rekayasa kebutuhan. Nah, di sini di terakhir yaitu ada masalah utama yang terungkap. Yang pertama yaitu proses pembuatan persona harus cepat dan efisien. Kolaborasi antar tim harus sederhana dan terintegrasi. Dan yang terakhir, persona harus mudah diperbarui dan disimpan di suatu platform terpusat. Next. Iya. Kemudian di slide selanjutnya di sini ada pembagian recruitment system berdasarkan kebutuhan Aditya dan skenario pengguna di slide sebelumnya. Kami merumuskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk sistem manajemen persona ini. Persona maksudnya, maaf, ini disusun sesuai pola kebutuhan RE dari jurnal. Kebutuhannya dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional di sini dijelaskan fokus pada fitur dan apa yang harus dilakukan sistem untuk pengguna. Sedangkan kebutuhan non-personal fokus pada bagaimana sistem beroperasi, termasuk kualitas dan batasan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hanif. Dipersilahkan. Oke, jadi selanjutnya adalah kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ini mendefinisikan apa yang harus dilakukan sistem untuk penggunanya, berfokus pada fitur dan interaksi langsung. Yang pertama yaitu template persona siap pakai. Jadi sistem harus menyediakan beragam template persona yang sudah siap pakai dan tinggal dipilih dan disesuaikan sehingga tidak perlu membuat dari awal gitu. Dan yang kedua, pembuatan persona baru. Pengguna harus dapat membuat persona baru melalui formulir digital yang terstruktur. Dan yang ketiga, fitur unggah data pendukung. Sistem harus memungkinkan untuk unggahan gambar, catatan riset pengguna, dan dokumen terkait persona. Selain itu, ada juga fitur kolaborasi tim. Sistem harus mendukung fitur kolaborasi seperti komentar, saran ataupun umpan balik secara real time. Dan juga yang kelima, penyimpanan terpusat. Semua persona harus disimpan dalam satu basis data terpusat untuk akses mudah. Dan yang keenam, penyutingan persona. Pengguna harus dapat mengedit persona yang sudah dibuat kapan saja. Dan yang ketujuh ada pelacakan revisi atau versioning. Sistem harus menyediakan fitur versi revisi untuk melacak perubahan apa saja yang telah dibuat. Dan yang kedelapan, ekspor persona. Sistem harus memungkinkan ekspor persona ke format PDF atau PNG. Dan yang kesembilan, dashboard proyek. Sistem harus menyediakan password yang menampilkan daftar persona untuk setiap proyek. Dan yang ke-10 ada sistem notifikasi. Sistem harus memberikan pemberitahuan saat ada perubahan pada persona sekecil apapun itu. Next. Dan selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional ini menjelaskan bagaimana sistem harus beroperasi menentukan kualitas, seperti kinerja, kegunaan, dan keamanan. Usability. Yang pertama usability. Antarmuka harus sederhana dan mudah dipelajari oleh praktisi. Availability atau ketersediaan. Sistem harus tersedia minimal 99% uptime untuk memastikan aksesibilitas yang berkelanjutan. Dan yang ketiga ada security. Data persona harus dilindungi dengan
autentikasi pengguna yang kuat. Dan yang keempat, ada scalability. Sistem harus mampu menyimpan persona dalam jumlah besar tanpa penurunan performa. Dan yang kelima, ada kolaborasi. Sistem harus mendukung kolaborasi secara real time tanpa penundaan yang signifikan agar eh, agar performa tetap bagus. Dan yang keenam, ada performance. Waktu loading halaman harus kurang dari 3 detik untuk pengalaman pengguna yang optimal. Dan yang keenam, ada portability. Sistem harus dapat diakses melalui perangkat manapun, maupun desktop ataupun mobile. Yang terakhir, ada konsistensi. Perubahan persona harus tercermin di seluruh proyek secara real time. Oke, baik. Oke, jadi Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman Khairul Shifa dan Hanif Anwar Khairuddin dan saya juga. Jadi inti utama tentang presentasi ini adalah bagaimana kita itu merekayasa kebutuhan dalam persona. Jadi dibagi menjadi dua, yaitu ada kebutuhan fungsional dan kemudian ada kebutuhan non fungsional yang kemudian dibagi jadi kecil, yaitu yang dijelaskan oleh Hanif Anwar Khairuddin, itu ada 10 ini untuk yang kebutuhan fungsional, dan kemudian yang untuk kebutuhan non fungsional dibagi menjadi 8 gitu. Yaitu untuk presentasi dari kami terkait tugas IMK jurnal persona dalam rekayasa kebutuhan. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.